Salam bos. Jumpa lagi di Kabar Dunia Daily. Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara merupakan sebuah satuan pasukan khusus di bawah komando TNI Angkatan Laut. Denjaka sudah terkenal sebagai pasukan khusus dengan kapasitas yang mumpuni, kemampuannya di atas rata-rata dan menguasai banyak teknik rahasia. Denjaka punya tugas utama sebagai satuan anti-teror di matra laut namun tak jarang juga diterjunkan untuk misi khusus di darat. Sebagai pasukan anti-teror, para prajurit Denjaka dituntut punya kemampuan yang unggul. Tak semua anggota TNI AL bisa dan layak mengikuti seleksi penerimaan Denjaka. Kiprah sukses Denjaka dalam menyelesaikan misi berbahaya salah satunya adalah saat menyelamatkan sandera kapal MV Sinar Kudus, kapal niaga Indonesia yang dibajak oleh perompak di perairan Somalia. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 2011 silam. Kapal MV Sinar Kudus membawa 20 ABK dan berlayar dengan tujuan akhir Belanda. Satgas Merah Putih dibentuk oleh Indonesia untuk menyelamatkan para sandera di kapal MV Sinar Kudus, dan Denjaka turut serta di dalamnya. Denjaka memegang salah satu peranan atas kesuksesan penyelamatan sandera MV Sinar Kudus seperti yang dijelaskan oleh Maijen TNI, Mark Suhartono, M.Ter. Han, yang kala itu menjabat sebagai Komandan Denjaka. Maijen Suhartono bercerita kejadian menegangkan selama operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus. Ada 3 instruksi dari Presiden kala itu. Pertama, selamatkan warga Indonesia yang disandera di kapal MV Sinar Kudus. Kedua, bebaskan kapal MV Sinar Kudus. Yang ketiga, bila diperlukan aksi militer, laksanakan pendaratan di pantai, ucap Maijen Suhartono. Kala itu, banyak yang mempertanyakan kinerja pemerintah menghadapi masalah ini karena dianggap tidak bergerak. Rupanya hal itu salah. Denjaka dan tim Satgas Merah Putih bergerak secara diam-diam dan menghindari sorotan agar musuh tidak mengira bahwa militer Indonesia telah menuju perairan Somalia. Persiapannya sekitar 1 minggu untuk menyiapkan KRI, dan menyiapkan pasukan serta taktik, jelas Maijen Suhartono. Di saat yang bersamaan, Satgas Merah Putih juga mengumpulkan data intelijen terkait posisi kapal dan peta kekuatan musuh. Rupanya para perompak ini cerdas dan membuat kapal MV Sinar Kudus terus bergerak agar sulit dilacak. Kalau pembajak ini tahu kita mengirimkan pasukan ke sana, mungkin ABK tidak akan selamat. Harus serahasia mungkin, lanjutnya. 2 KRI pun dikirim untuk membawa perlengkapan pasukan yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yos Sudarso 353. Data intelijen yang dikumpulkan Satgas Merah Putih juga menemukan fakta bahwa para perompak ini punya markas besar di kawasan pantai Eldanan. Eldanan merupakan kampung perompak dengan jumlah personel diperkirakan 1.000 orang dengan perlengkapan yang sangat lengkap termasuk persenjataan. Ada senapan mesin, ada roket launcher lengkap, terangnya. Penyerbuan di kawasan pantai Eldanan menjadi salah satu opsi operasi yang bisa dilakukan oleh Satgas Merah Putih. Kita ke daerah operasi. Laut itu begitu luas, MV Sinar Kudus juga bergerak. Kita perkirakan bahan bakar MV Sinar Kudus, ucap Maijen Suhartono. Operasi penyelamatan ini berjalan dengan sukses. Satgas Merah Putih berhasil membebaskan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari kawanan perompak tersebut. Jadi proses mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu tidak cepat dan tidak sesederhana yang kita pikirkan, ungkap Maijen Suhartono. Kapasitas dan stamina prajurit harus benar-benar terjaga. Itulah pentingnya melatih para anggota Denjaka ini dengan serius dan menggembleng fisik serta mental mereka. Sebab, lautan bukanlah habitat wajar bagi manusia. Situasi di lautan yang begitu mudah berubah, ombak yang tinggi dan tekanan dari misi yang dijalani bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan terbaiknya. Namun, tak begitu dengan para anggota Denjaka yang mendapat julukan, hantu laut ini. Denjaka dengan semua pelatihan dan pendidikan yang mereka lakukan terbukti bisa tetap menjadi prajurit yang terbaik di lautan. Tidak salah lagi kalau nenek moyang orang Indonesia itu orang pelaut. Gen pelaut yang tangguh benar-benar ada buktinya. Jayalah ini.